Pertempuran melewati langit. Audiobook novel silat. Episode 214. Bab 1106 kalah. Api berwarna emas itu seperti cairan yang perlahan mengalir di sekitar jari Sun Er. Sementara itu, ruang di sekitarnya membentuk beberapa retakan spasial yang berkelok-kelok di sepanjang garis aliran. Mata Xiao Yan menatap tajam ke api emas. Kejutan di matanya sulit disembunyikan. Bukan karena dia belum pernah melihat api surgawi, tapi api berwarna emas di tangan Sun Er ini membuatnya merasa takut untuk pertama kalinya. Ketika api emas ini muncul, bahkan api hati teratai mengkilap di dalam tubuhnya mengeluarkan suara yang sedikit bergetar. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menyaksikan situasi seperti ini selama bertahun-tahun. Xiao Yan mampu memahami makna di balik suara gemetar yang dipancarkan oleh api hati teratai mengkilap. Ini adalah ketakutan. Dengan mampu membuat api hati teratai mengkilap terasa sangat menakutkan, jelas bahwa api berwarna emas di tangan Sun Er jelas bukan api surgawi biasa. Bagaimanapun juga, api hati teratai mengkilap adalah produk gabungan dari api inti teratai hijau dan api hati gugur. Meskipun ia tidak masuk peringkat dalam peringkat api surgawi, ia seharusnya bisa masuk 10 besar jika ada yang memeringkatnya. Bahkan api surgawi dari keberadaan seperti itu merasa takut karena api berwarna emas milik Sun Er. Seberapa menakutkannya ini? Pada peringkat api surgawi, hanya ada 2 jenis api dengan warna emas di antara 10 tempat teratas. Salah satunya adalah 9 api leluhur emas tenang yang berada di peringkat ke-7, dan yang lainnya adalah api surgawi terbakar kaisar emas yang berada di peringkat ke-4. Aku ingin tahu api mana yang merupakan api Sun Er. Xiao Yan merenung dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak bisa sepenuhnya yakin. Peringkat api surgawi adalah otoritas yang besar. Namun, ada banyak benda misterius di dunia ini. Banyak orang percaya bahwa ada lebih banyak api surgawi daripada yang tercatat di peringkat api surgawi. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak dapat memastikan bahwa api berwarna emas yang digunakan Sun Er adalah salah satu dari 2 api surgawi ini. Api berwarna keemasan mengalir di sekitar jari Sun Er dengan gesit sementara matanya sedikit bergeser. Dia melihat para ahli dari aula jiwa dan lembah sungai es di sekelilingnya. Senyum tipis terlihat di wajahnya yang anggun dan memikat. Serang! Kelompok ganda merasakan kegelisahan muncul di hati mereka saat nyala api emas muncul. Namun, tidak ada alasan bagi mereka untuk mundur sekarang. Lebih dari selusin orang melakukan manuver Douki mereka pada saat yang bersamaan. Setelah itu, mereka berubah menjadi banyak pilar Douki menakutkan yang diluncurkan ke arah Xiao Yan dan Sun Er dari segala arah. Pemandangannya memang agak megah dan megah. Pilar Douki yang sangat besar menembus langit dan tiba seketika. Sun Er mengangkat tangannya dengan lembut, dan mulut kecilnya dengan lembut meniupkan api emas. Api berwarna emas tiba-tiba membengkak karena angin setelah Sun Er meniupnya, berubah menjadi penghalang api berwarna emas yang menyelimuti Xiao Yan dan dia. Ci. Banyak pilar Douki yang dengan kejam menabrak penghalang api berwarna emas ini. Meskipun menimbulkan banyak riak, serangan tersebut pada akhirnya tidak membubarkan penghalang api. Orang bisa mengetahui betapa mengerikannya kekuatan pertahanan yang dimiliki penghalang api ini. Emas ini muncul, bahkan api hati teratai mengkilap di dalam tubuhnya mengeluarkan suara yang sedikit bergetar. Ini adalah pertama kali. Ekspresi ganda dan yang lainnya sedikit berubah ketika mereka melihat serangan gabungan mereka dengan mudah diblokir oleh Sun Er. Sebelum mereka bisa menyerang sekali lagi, Sun Er perlahan mengangkat kepalanya. Api berwarna emas menyala di mata air musim gugurnya. Pergi! Sun Er menekankan jarinya ke udara kosong sambil memerintahkan dengan lembut. Penghalang api emas di sekelilingnya segera meledak setelah suaranya terdengar. Itu berubah menjadi lebih dari selusin cahaya api yang mengeluarkan suara mendesis. Setelah itu, mereka melesat ke udara. Dalam sekejap, mereka muncul di depan kelompok ganda. Mereka buru-buru mengumpulkan Douki untuk melakukan pertahanan karena keterkejutan mereka. Ci. Cahaya api berwarna emas diam-diam melesat ke pertahanan Douki kelompok ganda yang luas dan perkasa. Namun, sebelum kelompok itu bisa menghela nafas lega, terdengar suara, grup, pelan. Segera, rasa sakit yang membakar keluar dari dada mereka. Seluruh kelompok perlahan-lahan menundukkan kepala mereka dengan susah payah,
hanya untuk melihat lubang darah berukuran setengah jari tanpa sadar muncul di dada mereka. Di sekitar lubang berdarah itu tidak ada sedikit pun darah segar. Daging dan darahnya tampak seperti telah mengering sepenuhnya dan menghilang. Kelompok ganda melebarkan mulutnya. Mata mereka beralih ke tembok pertahanan Douki di depan mereka. Segera, pandangan mereka terfokus pada lubang di dinding. Pertahanan Douki yang mereka bentuk dengan susah payah seperti kertas melawan sinar cahaya yang menyala-nyala. Itu sama sekali tidak memiliki kemampuan pemblokiran apapun. Ini, nyala api apa ini? Kekuatan hidup di dalam tubuh para ahli dari aula jiwa dan lembah sungai es dengan cepat menghilang. Tubuh mereka bergoyang dan akhirnya jatuh dengan kepala terlebih dahulu di depan banyak tatapan tercengang di bawah. Cahaya api keemasan sepertinya tidak terlalu akurat. Oleh karena itu, tidak semua orang mampu menembus hati. Beberapa dari mereka yang untungnya terhindar dari pembunuhan, seperti ganda, bahkan tidak menunggu Sun Er berbicara. Mereka buru-buru mundur dengan wajah ketakutan. Baru pada saat inilah mereka memahami bahwa wanita muda berpakaian hijau ini bahkan lebih menakutkan daripada pria di sampingnya. Hanya setelah satu pertukaran, semua ahli dari aula jiwa dan lembah sungai es terbunuh atau terluka. Pemandangan ini menyebabkan hati banyak orang diselimuti rasa dingin. Dari mana asal wanita iblis ini? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Sun Er sedikit melebarkan mulut kecilnya setelah mengalahkan kelompok ganda secara acak. Setelah itu, dia menelan api berwarna emas yang menakutkan ke dalam tubuhnya. Dia menoleh, melihat wajah Xiao Yan yang tertegun, dan tanpa sadar mengerucutkan bibirnya menjadi senyuman lembut. Sepertinya kamu berjalan di depanku. Xiao Yan berbicara sambil tersenyum pahit ketika dia melihat Sun Er menoleh. Awalnya, ia mengira prestasinya sudah cukup baik. Namun, setelah melihat taktiknya hari ini, dia akhirnya mengerti bahwa selalu ada orang yang lebih kuat. Xiao Yan Gege tidak bisa berkata seperti ini. Sun Er mengandalkan garis keturunan leluhurnya, tetapi Anda mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk mencapai tahap ini. Jika kita benar-benar membandingkannya, 10 Sun Er tidak bisa dibandingkan denganmu. Sun Er tertawa pelan. Xiao Yan merasa sedikit lebih baik di hatinya setelah mendengar kata-kata penghiburan Sun Er. Dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya ketika menyangkut masalah ini. Dia tidak punya pilihan. Sun Er terlahir dengan latar belakang yang lebih baik. Formasi Qiang dingin ini juga harus dipatahkan. Sun Er hanya menoleh setelah melihat ekspresi kaget di wajah Xiao Yan perlahan menghilang. Dia melihat Qi dingin yang menyelimuti kota. Dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya keemasan muncul dari ujungnya dan menghilang. Begitu sinar cahaya keemasan menghilang, energi seluruh tempat ini tiba-tiba beriak. Sesaat kemudian, banyak pilar Douki yang besar dan perkasa menyerbu masuk dari luar penghalang Qiang dingin, dengan paksa merobek penghalang ini hingga penuh dengan lubang. Bertonton uap dingin merembes keluar. Suhu tempat ini berangsur-angsur kembali normal setelah uap dingin ini merembes keluar. Kabut dingin juga menghilang dengan tenang. Banyak suara angin kencang muncul setelah kabut dingin menghilang. Segera, banyak sosok hitam muncul di depan Sun Er dengan tertib dan membungkuk padanya. Sun Er sedikit mengangguk pada sosok hitam yang muncul. Dia melambaikan tangannya dan mereka sekali lagi berubah menjadi banyak sosok hitam yang tersebar di seluruh kota dan tetap waspada terhadap perubahan mendadak. Mata Xiao Yan baru kembali setelah sosok hitam ini menghilang. Jantungnya bergetar saat dia menarik napas dalam-dalam. Apakah ini kekuatan klanku? Itu memang menakutkan. Guncangan di hati Xiao Yan berlanjut dalam waktu yang lama sebelum akhirnya disela oleh ledakan energi yang tiba-tiba terdengar di langit jauh. Matanya mengikuti suara tersebut dan dapat melihat Qing Hai dan Tian Shuangzi dikalahkan di tangan lelaki tua berpakaian hitam itu. Bertarung sendirian melawan dua orang, namun tetap unggul. Dari sini, orang bisa mengetahui betapa mengerikannya kekuatan lelaki tua berpakaian hitam ini. Sepertinya peringatan Sun Er memang punya alasan. Dari sikap yang digunakan orang-orang ini terhadapnya, sepertinya dia memiliki posisi yang sangat tinggi di klan Gu. Jika aku tidak memiliki kekuatan yang akan menyebabkan klan Gu ini menganggapku serius, mencoba untuk tetap berada di sisinya mungkin hanya omong kosong. Xiao Yan perlahan mengepalkan tinjunya.
Dengan kekuatan Douzongnya saat ini, dia jauh dari kekuatan yang dibutuhkan klan Gu untuk memandangnya dengan serius. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia harus menggunakan seluruh kemampuannya hanya untuk menghadapi seorang ahli di puncak kelas Douzong. Oleh karena itu, dia perlu meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Mencoba meningkatkan kekuatannya berarti Xiao Yan harus menemukan api surgawi baru sesegera mungkin. Masih ada waktu kurang dari 1 tahun hingga dimulainya pertemuan pil. Apalagi akan ada proses seleksi yang rumit. Oleh karena itu, waktu ini harus dimajukan. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, dia perlu mendapatkan 3.000 api terbakar di menara pil. Xiao Yan sekali lagi mengangkat kepalanya setelah mengambil keputusan. Matanya tertuju pada pertarungan antara lelaki tua berambut putih dan Bing He. Saat ini, mereka berdua sedang bertengkar hebat. Garis hitam gelap berulang kali muncul di ruang kosong tempat keduanya bertukar pukulan. Riak energi yang mengerikan menyebabkan hati banyak orang bergetar. Bang! Dua sosok bertabrakan seperti kilat di langit. Suara keras yang menggetarkan jiwa meledak. Namun, lelaki tua berambut putih itu tertawa terbahak-bahak. Telapak tangannya yang keriput tiba-tiba memancarkan cahaya kristal hijau. Banyak segel tangan misterius terbentuk. Hehe, terimalah segel penguburan langit dari diriku yang dulu. Alis Xiao yang tiba-tiba terangkat saat mendengar tawa keras pria berambut putih itu. Segel pemakaman langit? Segel keempat dari skill segel dewa? Bing He juga terpana dengan teriakan pria berambut putih itu. Segel pemakaman langit? Nama ini agak familiar. Segel pemakaman langit? Keterampilan segel dewa? Pikiran ini dengan cepat terlintas di hati Bing He sebelum tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ekspresi terkejut akhirnya terungkap. Matanya tertuju pada sosok hijau di kejauhan. Dia sebenarnya anggota klan Gu? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1107 memaksa musuh mundur. Mata Bing He menatap wanita berpakaian hijau di kejauhan, yang berdiri di udara kosong. Kejutan di matanya sulit disembunyikan. Klan Gu, faksi kuno ini, tidak menonjolkan diri, jarang muncul di dataran tengah. Namun, seorang ahli yang telah mencapai kualifikasi dan bobot tertentu akan mempelajari kekuatan mengerikan seperti apa yang dimiliki klan ini, yang diturunkan dari zaman kuno. Sejak Sun Er muncul, Bing He mungkin sudah menebak-nebak tentang status dan latar belakangnya, tapi dia tidak pernah mengirimkan tebakannya terhadap klan Gu ini. Bagaimanapun, klan itu tidak menonjolkan diri. Sangat jarang kejadian yang dipublikasikan seperti ini terjadi. Terlebih lagi, ada banyak ahli di dataran tengah yang juga memiliki faksi tersembunyi. Cukup banyak dari faksi ini yang memiliki kekuatan yang mampu bersaing dengan lembah sungai es. Namun, karena berbagai peraturan dalam faksi mereka, mereka tidak setenar lembah sungai es ini. Namun, jika lembah sungai es menyinggung pihak lain sampai mereka tidak tahan lagi, lembah sungai es pun akan sedikit menderita. Diduga dia sebenarnya adalah seseorang dari klan Gu. Ekspresi Bing He berubah sedikit hijau. Pada levelnya, dia secara alami tahu banyak tentang klan Gu yang misterius. Lupakan hal lain. Hanya mampu membuka sebuah dunia dan menciptakan dunia mereka sendiri sudah cukup untuk membuat banyak faksi menjadi rendah hati. Baru pada saat inilah dia mengerti bahwa kata-kata yang diucapkan Sun Er ketika dia mengungkapkan dirinya bukanlah ancaman kosong. Dengan kekuatan klan Gu yang tak terduga, menghancurkan lembah sungai es bukanlah tugas yang mustahil. Pria tua berambut putih itu mengabaikan Bing He bahkan ketika ekspresi matanya berubah. Cahaya hijau giok di tangannya semakin padat. Sesaat kemudian, ia diaglomerasi seperti kilat dan berubah menjadi telapak energi hijau giok berukuran setengah kaki. Telapak tangan dipenuhi dengan banyak bekas luka hitam pekat, dan kekuatan spasial yang menakutkan merembes keluar darinya. Hal ini menyebabkan ruang di sekitar telapak tangan terbelah dan membentuk banyak retakan hitam pekat. Haha. Mata tajam lelaki tua berambut putih itu menyapu Bing He setelah melihat bentuk bekas tinjunya. Tawa keras keluar dari mulutnya. Segera, dia melambaikan tangannya, dan telapak tangan yang tidak biasa dengan benang hitam aneh yang tak terhitung jumlahnya menutupinya tiba-tiba keluar. Energi di atas kota tiba-tiba mulai bergejolak setelah telapak tangan energi dikirim.
Bahkan lapisan awan di langit pun berputar. Bing He secara alami pernah mendengar tentang keterampilan segel dewa yang terkenal. Oleh karena itu, ekspresinya langsung menjadi serius. Dia tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun pada saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menerima serangan dari lelaki tua ini yang menjadi bersemangat karena pertempuran. Bing He mengatupkan giginya saat pikiran ini terlintas di hatinya. Kepingan salju hitam di alisnya tiba-tiba bersinar, membentuk kilau yang tidak biasa. Ki hitam dingin terus melonjak. Kekuatan Es Zun, telapak langit yang membekukan. Ki hitam dingin mengembun di tangan Bing He seperti kilat. Itu berguncang dan lapisan es hitam tebal berkumpul di telapak tangannya. Lapisan es ini mungkin tidak tampak misterius, tetapi lapisan ini memberikan rasa dingin yang luar biasa pekat. Pohon es hitam dengan cepat terbentuk. Kaki Bing He tiba-tiba menginjak tanah saat tubuhnya berlari ke depan. Detik berikutnya, dia muncul di hadapan telapak tangan misterius itu. Ekspresinya serius saat dia dengan kejam melemparkan telapak tangannya ke depan. Telapak tangannya bergerak sesuai keinginan Bing. Di saat yang sama, udara dingin di sekitarnya langsung menjadi ganas. Jauh di dalam es hitam ada racun yang mematikan. Jika itu mengenai tubuh seseorang, tubuh fisik dan bahkan douki mereka akan langsung membeku. Bang! Kedua ahli itu seperti dua bintang jatuh yang terbang melintasi langit di depan mata banyak orang. Mereka bertabrakan dengan cara yang brilian. Suara yang sangat keras bergema di langit. Badai energi yang mengerikan menyebar ke seluruh langit saat garis hitam gelap sepanjang ratusan meter muncul secara diam-diam seperti parit di udara kosong. Pemandangan ini seperti langit yang tiba-tiba membuka mulutnya yang ganas, menyebabkan hati terasa dingin. Badai energi menyebar, membawa serta badai yang melanda langit. Pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya dari hutan di sekitar kota tumbang dari tanah. Setelah itu, mereka terbang ke kejauhan, seolah-olah itu adalah pemandangan dari ujung dunia. Sungguh tabrakan energi yang sangat kuat. Pertarungan antara elit Douzun adalah seperti ini. Mata Xiao yang sedikit terkejut saat melihat celah spasial yang terbentuk di langit. Ruang di tempat ini biasanya stabil. Namun, kesenjangan seperti itu telah terbentuk. Dari sini, orang akan tahu betapa besarnya energi pertarungan itu. Bang! Badai energi menyebar ke seluruh langit dan kedua sosok itu bergegas kembali. Sambil menarik ke belakang, kaki mereka bergesekan dengan udara kosong, membentuk bekas luka hitam pekat. Haha, itu sangat menyenangkan. Kekuatan Es Zun lembah sungai es memang sedikit unik. Orang tua berpakaian putih itu mundur selusin langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Bing Zunze, yang telah dipaksa mundur lebih jauh, sebelum tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Tubuh Bing He bergetar di kejauhan saat dia menstabilkannya. Tangannya sedikit gemetar dan ekspresi muram terlihat di matanya. Keterampilan segel dewa memang layak menjadi keterampilan rahasia klan Gu. Kekuatannya sangat menakutkan. Alis Sun Er terangkat ketika dia melihat Bing He hanya menderita luka ringan meskipun kondisinya menyedihkan. Matanya yang cerah menatap ke arah lelaki tua berpakaian putih itu sambil dengan lembut menegur. Lin tua, jangan buang waktu. Kami tidak punya banyak waktu untuk perjalanan kami ini. Pria tua berambut putih itu tampak rendah hati ketika dia mendengar Sun Er membuka mulutnya untuk berbicara. Dia dengan hormat mengakui kata-katanya. Wanita ini, mohon tunggu. Bing He buru-buru mengucapkannya. Ekspresinya berubah ketika dia mendengar suara Sun Er di kejauhan. Apa itu? Apakah kepala lembah sungai es berencana datang setelahku untuk menyerahkan orang-orangnya? Sudut mulut Sun Er melengkung ke atas. Suaranya mengandung nada mengejek yang samar. Bing He tertawa getir. Matanya beralih ke King Hai dan Tian Xuangzi yang sedang bertukar pukulan dengan pria berpakaian hitam. Dia dengan sungguh-sungguh berteriak. Tian Xuangzi, kembali. Setelah mendengar Bing He berteriak, Tian Xuangzi, yang sangat menderita, memperkuat perhatiannya. Dia tidak punya waktu untuk mengatakan apapun kepada King Hai di sampingnya. Tubuhnya bergerak dan dia buru-buru mundur. Dalam beberapa sekejap, dia sudah muncul di samping Bing He. Dengan menggunakan suara rendah dan tidak pasti, dia bertanya. Kepala lembah? Masalah hari ini adalah kesalahan lembah sungai esku.
Lembah Sungai Es meminta maaf pada wanita muda ini jika kami telah menyinggung perasaan Anda. Bing He mengabaikan Tian Xuangzi. Dia mengertakkan gigi dan menangkupkan tangannya ke arah Sun Er di tengah banyak tatapan tertegun. Tian Xuangzi di sampingnya sedang menatap Bing He dengan wajah kusam ketika mendengar kata-katanya. Dia belum pernah mendengar Bing He mengucapkan kata-kata seperti itu sebelumnya. Apa latar belakang orang-orang ini? Mereka sebenarnya... Tian Xuangzi tidak bodoh. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya memahami situasinya. Jika pihak lain hanya mengandalkan dua elit Douzun, mustahil bagi mereka untuk membuat Bing He bertindak seperti ini. Oleh karena itu, jelas bahwa pasti ada latar belakang yang menakutkan di balik wanita misterius ini yang bahkan sangat ditakuti oleh lembah Sungai Es. Bing He, apa maksudmu dengan ini? Apakah Anda mencoba membuang muka lembah Sungai Es? Dengan mundurnya Tian Xuangzi, King Hai tidak berani terus terlibat dengan lelaki tua berpakaian hitam itu. Dia juga buru-buru melarikan diri dari pertempuran dan dengan marah meneriaki Bing He. Bing He mengabaikan teriakan marah King Hai. Meskipun dia benar-benar ingin mendapatkan tubuh racun yang menyedihkan, dia akan menyerah tanpa ragu jika prasyarat untuk melakukannya adalah menyinggung klan Gu. Bagaimanapun juga, Aula Jiwa mungkin tidak takut pada klan Gu, namun lembah Sungai Es di sana tidak memiliki kekuatan seperti itu. Sun Er juga merasa terkejut karena Bing He tiba-tiba berubah pikiran. Dia tenggelam dalam pikirannya. Sepertinya orang ini telah menyadari identitasnya. Xiao Yan Gege. Sun Er merenung sejenak sebelum menoleh. Dia mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Artinya jelas bahkan tanpa mengatakan apapun. Dia sedang menunggu keputusan Xiao Yan. Meskipun tindakan Sun Er halus, hal itu masih diperhatikan oleh kelompok Bing He. Segera, mata mereka terkejut saat mereka menoleh ke Xiao Yan. Tindakan halus ini membuat mereka tahu bahwa meskipun wanita ini memiliki latar belakang yang menakutkan, dia sepertinya mengikuti petunjuk Xiao Yan. Saudaraku ini, lembah Sungai Esku tidak akan ikut campur dalam masalah badan racun yang menyedihkan di masa depan. Mata Bing He berbinar saat dia menangkupkan tangannya dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan melirik Bing He. Dia tersenyum dan menjawab. Kepala lembah Bing benar-benar tahu cara bercanda. Hal ini hanyalah kesalahpahaman. Karena kepala lembah sudah mengatakannya seperti ini, Xiao Yan tentu saja tidak akan mengganggumu. Xiao Yan dengan jelas memahami dalam hatinya mengapa Bing He memperlakukannya dengan sangat sopan. Alasannya adalah karena Sun Er. Lembah Sungai Es dianggap cukup kuat di wilayah dataran tengah. Dengan kekuatan saat ini selain Sun Er, sepertinya mustahil untuk sepenuhnya membasmi dia. Terlebih lagi, klan Gu mungkin tidak mengizinkannya melakukan hal seperti itu kepada orang luar. Oleh karena itu, lembah Sungai Es yang menakutkan hari ini sudah merupakan akhir terbaik. Tentu saja, beberapa dendam di antara mereka akan ditangani olehnya ketika dia memiliki kekuatan untuk memenuhinya di masa depan. Dia tidak berniat meminjam kekuatan klan Gu. Bing He menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Kekuatan Xiao Yan tidak layak untuk diperhatikan. Namun, dia harus menghadapi klan Gu dengan hati-hati. Saat ini, dengan campur tangan Sun Er, dia hanya bisa pergi dengan perasaan sedih terlepas dari betapa enggannya dia. Saya akan meminta beberapa orang untuk membereskan kekacauan di kota Ye dan tidak akan tinggal lebih lama lagi hari ini. Banyaknya tatapan di bawah menyebabkan Bing He tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Setelah itu, matanya beralih ke Sun Er sambil berkata dengan sungguh-sungguh. Nona muda ini, kuharap masalah hari ini hanyalah dendam kecil dan tidak akan memengaruhi hubungan apapun setelah ini. Sun Er secara alami memahami apa yang ingin ia sampaikan. Dia tersenyum tipis dan dengan lembut menjawab. Saya juga berharap masalah hari ini tidak terjadi untuk kedua kalinya. Kalau tidak, tempat yang harus aku kunjungi lain kali mungkin adalah lembah Sungai Es. Ekspresi Bing He sedikit berubah. Dia memaksakan senyum dan melambaikan lengan bajunya. Ruang di belakangnya menjadi terdistorsi dan tubuhnya perlahan menghilang ke dalam ruang terdistorsi. Tian Xuangzi buru-buru mengikutinya. Mata King Hai melihat kelompok Bing He pergi dengan sedih. Hatinya akhirnya mulai sedikit panik. Tubuhnya bergerak dan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Namun, dia baru saja hendak melarikan diri ketika dua sosok hitam aneh muncul di sampingnya.
Tangan mereka terkunci erat di bahunya. Apa yang kamu mau dari aku? Xiao Yan menyeringai saat mendengar teriakan marah Qing Hai. Senyumannya dipenuhi dengan rasa dingin yang sedingin es. Dia tidak punya banyak dendam dengan lembah sungai es. Namun, dia berada dalam situasi di mana dia akan beristirahat sampai aula jiwa menghilang. Oleh karena itu, kelompok Ding Hai diizinkan pergi, tetapi Qing Hai tidak diizinkan. Bab 1108 Segel. Berjanji dengan sungguh-sungguh. Tubuh Qing Hai sepenuhnya disegel oleh lelaki tua berambut putih dan teman-temannya. Dou Qi di dalam tubuhnya bahkan berhenti mengalir saat ini. Dia berjuang untuk sementara waktu, tetapi dia tidak dapat melarikan diri. Akhirnya, matanya yang tajam tiba-tiba menoleh ke arah Xiao Yan dan tertawa dingin. Jika kamu berani menyakiti diriku yang dulu, itu sama saja dengan kamu menjadi musuh aula jiwa. Aku yang dulu tidak tahu latar belakang seperti apa yang kamu miliki, tapi menyinggung aula jiwa adalah tindakan yang sangat bodoh. Hehe, kata-kata yang sombong. Apakah aula jiwa sehebat itu? Pria berambut putih di sampingnya tertawa aneh saat mendengar kata-kata Qing Hai. Kelompok Xiao Yan menginjak udara kosong dan berhenti di depan Qing Hai. Dengan senyum tipis, Xiao Yan berkata, bahkan jika aku tidak melakukan apapun padamu, aula jiwa tetap tidak akan melepaskanku. Oleh karena itu, ancaman Anda tidak berguna bagi saya. Mata Xiao Yan beralih ke dua tetua di sisi Qing Hai setelah berbicara sampai saat ini. Dia menangkupkan tangannya dan dengan hormat berkata, saya telah merepotkan kalian berdua. Hehehehe, itu hanya perintah nona muda. Tidak perlu berterima kasih kepada kami. Tetua berpakaian hitam tersenyum dan melambaikan tangannya. Sun Er menyeringai. Matanya yang cerah beralih ke Qing Hai yang tampak kejam dan bertanya. Xiao Yan Gege, bagaimana rencanamu menghadapi tetua aula jiwa yang terhormat ini? Mari kita segel dia. Seorang tetua yang terhormat bukanlah pelindung biasa. Kemungkinan besar aula jiwa pun akan merasakan sakit hati jika mereka kehilangan dia. Dia mungkin berguna saat menyelamatkan guru di masa depan. Xiao Yan merenung sejenak dan akhirnya memberikan saran. Kamu ingin menyegel diriku yang dulu? Dalam mimpimu. Ekspresi Qing Hai menjadi ganas ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Segera, dia tertawa dingin. Wajahnya tiba-tiba memerah, dan Dou Qi di dalam tubuhnya dengan paksa berusaha melepaskan diri dari kekangan duo berpakaian hitam tua itu saat itu menggelinding ke seluruh tubuhnya dengan cara yang liar. Hati-hati, dia ingin menghancurkan dirinya sendiri. Ekspresi Sun Er berubah ketika dia melihat penampilan Qing Hai. Dia meraih Xiao Yan dan mundur dengan kecepatan seperti kilat. Wajah lelaki tua berpakaian hitam dan berambut putih itu tenggelam. Kedua telapak tangan mereka dengan cepat menekan tubuh Qing Hai. Banyak suara, grup, lembut muncul dan kabut darah samar merembes dari tempat telapak tangan mereka mendarat. Kami tidak bisa menghentikannya. Ini adalah penghancuran diri yang unik di aula jiwa. Kedua tetua berpakaian hitam mengerutkan kening setelah gagal menghentikan penghancuran diri Qing Hai meskipun mereka telah berupaya. Mereka menggelengkan kepala tanpa daya saat tubuh mereka bergerak. Selanjutnya, mereka segera mundur. Gumpalan kabut darah merembes keluar dari kulit Qing Hai setelah mereka berdua mundur. Matanya juga menonjol. Benang darah mengalir keluar darinya. Energi liar dan tirani disalurkan ke seluruh tubuhnya dengan cara yang tidak terkendali, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Bang! Semakin banyak darah segar muncul di tubuhnya. Sesaat kemudian, ledakan mengejutkan akhirnya terdengar di depan mata banyak orang. Dagingnya meledak, dan energi ledakan yang mengerikan tiba-tiba menyapu seperti badai di langit. Di bawah badai energi yang mengerikan ini, bahkan kelompok Xiao Yan hanya bisa menurunkan tubuh mereka. Kekuatan penghancuran diri elit Dou Zun cukup menakutkan. Jika mereka terseret ke dalamnya, nasib mereka akan sangat menyedihkan. Energi yang mengamuk seperti badai berlanjut selama hampir 3 hingga 4 menit sebelum perlahan-lahan menyebar. Hanya pada saat inilah warna gelap yang menutupi langit menghilang. Xiao Yan mengerutkan alisnya dan melihat badai energi yang perlahan-lahan menyebar. Dia tidak menyangka lelaki tua itu akan sekejam ini. Orang tua ini telah menghancurkan dirinya sendiri tanpa membiarkan Xiao Yan mengucapkan sepatah kata pun lagi. Seorang elit Dou Zun tidak akan mati begitu saja.
Penghancuran diri seperti ini hanya akan menghancurkan tubuh fisiknya. Jika jiwanya lolos, aula jiwa tidak akan kesulitan menciptakan tubuh lain untuknya. Tian Huo Zunze menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan agak menyesal. Dia adalah contoh terbaik dalam hal ini. Oleh karena itu, dia membicarakan masalah ini dengan otoritas terbesar. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Semua rubah tua ini bukanlah manusia biasa. Itu hanya jika jiwanya bisa melarikan diri. Sun Er di samping tersenyum ketika Xiao Yan menghela nafas. Dia menoleh setelah mendengar kata-katanya, hanya untuk melihat mata air musim gugurnya dilapisi emas. Cahaya keemasan samar keluar dari matanya. Bola mata emas Sun Er perlahan menyapu langit. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba berhenti di hamparan langit yang kosong. Mata cantiknya terangkat. Setelah itu, tubuhnya bergerak. Kali berikutnya dia muncul, dia sudah berada di area kosong yang dia lihat. Api berwarna emas masih melekat di tangannya dan dengan kejam menghantam area kosong di depannya. Ruang beriak setelah pukulan ini dilempar. Itu terbelah dan membentuk celah spasial seukuran telapak tangan. Tangan Sun Er meringkuk saat garis spasial muncul. Kekuatan isapnya melonjak. Kelompok Xiao Yan segera mendengar suara ketakutan yang tiba-tiba keluar dari garis retakan. Setelah itu, tubuh spiritual ilusi itu dengan paksa ditarik keluar dari ruang angkasa itu sendiri. Tubuh spiritualnya baru saja muncul ketika dia melayangkan pukulan ke arah Sun Er dengan ekspresi garang. Namun, suara mendesis muncul saat tangannya menyentuh api emas. Teriakan tajam yang menyedihkan terdengar di langit. Sun Er tersenyum tipis. Dia melambaikan tangannya dan nyala api keemasan keluar. Setelah itu, ia melilit roh King Hai. Cici. Api berwarna emas berlama-lama di sekitar tubuh King Hai. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di hati Sun Er dan nyala apinya dengan cepat menyusut. Tubuh spiritual dengan cepat menyusut di tengah teriakan yang tajam dan menyedihkan. Sesaat kemudian, berubah menjadi nyala api emas seukuran telapak tangan. Sun Er memegang kumpulan api emas ini dengan tangannya dan bergegas ke bawah, mendarat di samping Xiao Yan. Dia melemparkan api ke arahnya dan dengan lembut tertawa. Xiao Yan gege, aku akan memberikannya padamu. Xiao Yan menerima gugus cahaya dan beberapa kejutan melintas di matanya. Dengan meminjam api hati gugur, dia bisa mendeteksi jiwa. Namun, dia tidak dapat menjangkau jauh ke dalam celah spasial. Tidak disangka Sun Er berhasil melakukan ini. Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Dia memasukkan kumpulan cahaya ke dalamnya dan mengusap mulut botol dengan jarinya. Api melingkar yang tak terlihat muncul di atasnya. Setelah itu, dia mengembalikan botol giok itu ke cincin penyimpanannya. Jiwa kelas Douzun mungkin berguna baginya di masa depan. Api hati gugur. Apakah tetua pertama Sukian marah karenamu? Sun Er melirik api yang tak terlihat itu. Matanya melengkung menjadi bentuk bulan sabit saat dia menutup mulutnya dan tertawa. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tertawa getir. Jika kamu tidak muncul kali ini, sepertinya aku akan kesulitan untuk melarikan diri kali ini. Hai. Nona muda menerima berita tentangmu segera setelah kamu melangkah ke wilayah dataran tengah. Setelah itu, dia mengabaikan perselisihan di dalam klan dan dengan paksa membawa kami berdua keluar dari alam Gu. Hanya setelah melintasi separuh dataran tengah barulah kami tiba di sini. Untungnya, kamu baik-baik saja. Kalau tidak, Nona muda akan benar-benar meledak. Hehe, sejujurnya, aku yang dulu belum pernah melihat penampilan kangen muda saat dia sedang marah. Lelaki tua berambut putih di sampingnya mengerutkan bibir dan tertawa. Lin tua. Kemarahan samar muncul di wajah Sun Er saat dia menegur. Hehe, aku tidak akan mengatakannya lagi. Aku tidak akan mengatakannya lagi. Pria tua berambut putih itu buru-buru melambaikan tangannya saat mendengarnya berteriak. Setelah melihat penampilan Sun Er yang pemalu seperti seorang gadis kecil, dia bertukar pandang dengan tetua berpakaian hitam di sampingnya. Keduanya diam-diam menghela nafas dalam hati. Sun Er selalu menjaga emosinya seperti sumur tua yang tidak beriak di alam Gu. Jarang ada orang di klan yang bisa membuatnya tersenyum. Sikapnya yang dingin dan acuh tak acuh, serta status istimewanya, menyebabkan dia terlihat seperti seorang dewi, sehingga sulit bagi orang lain untuk mendekatinya.
Namun, mereka tidak pernah menyangka Dewi muda yang biasanya seperti gunung es akan mengungkapkan perasaan seperti gadis kecil di depan orang bernama Xiao Yan ini. Hal ini menyebabkan keduanya merasa bahagia dan tidak berdaya. Dengan posisinya di klan Gu, sangat sulit bagi Xiao Yan untuk ingin bersamanya. Biarpun dia adalah keturunan orang itu. Namun, lupakan masalah di masa depan. Jika perasaan Sun Er terhadap Xiao Yan menyebar ke alam Gu, itu akan segera menimbulkan gelombang besar. Setelah itu, akan ada banyak pemuda dan jenius dari klan Gu yang marah dan akan melangkah maju. Tujuan mereka pastinya adalah Xiao Yan. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat kemerahan samar dan cerah di wajah Sun Er. Hatinya terasa sedikit tersentuh. Meskipun dia dan Sun Er dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, dia selalu memperhatikannya. Tidak diragukan lagi, perasaan ini telah tumbuh sangat dalam. Xiao Yan merasa sedikit bersemangat dan bangga ketika memikirkan hal ini. Karakter Sun Er seperti bunga teratai yang murni dan tidak alami. Mungkin karena garis keturunannya, tetapi hal-hal biasa akan sulit menyebabkan emosinya berfluktuasi. Bahkan jika menyangkut masalah lawan jenis, akan sangat sulit untuk menyerang hatinya. Untungnya, sebelum Dewi masa depan ini dapat sepenuhnya menguasai emosinya, Xiao Yan telah menempatkan jejak yang sulit dihilangkan di dalam hatinya. Jejak ini akhirnya membuat Xiao Yan berhasil menarik Dewi sempurna ini, yang diinginkan oleh banyak orang, ke dalam pelukannya. Jika banyak dari hal-hal tersebut tidak terjadi ketika mereka masih anak-anak dan jika semuanya berkembang secara normal, Xiao Yan dan Sun Er tidak akan memiliki banyak hubungan sosial. Dengan pertumbuhan Sun Er selanjutnya, sepertinya tidak ada yang bisa memasuki hati Dewi dewasa ini. Namun, tidak ada jika. Saat ini, Xiao Yan sudah menanamkan kesan mendalam di hati Sun Er. Jika menyangkut siapapun atau masalah apapun yang berkaitan dengan Xiao Yan, penampilannya yang dingin dan acuh tak acuh akan otomatis hilang. Hal ini juga merupakan hal yang menyebabkan kedua tetua menghela nafas secara emosional. Tangan Xiao Yan mengusap kepalanya yang masih sedikit pusing. Ini adalah gejala sisa setelah menggunakan api langit 3 perubahan misterius. Setelah itu, Xiao Yan mengalihkan pandangannya dan menatap dokter peri kecil, yang berdiri diam di belakangnya. Dia baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika dia menemukan bahwa mata kedua wanita itu bertabrakan. Berdasarkan instingnya, dia sepertinya merasakan suhu di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda meningkat. Huhuhu. Xiao Yan dengan lembut terbatuk sebelum menghadap Sun Er dan memperkenalkan dokter peri kecil. Ini adalah dokter peri kecil. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia melihat ke arah dokter peri kecil dan memperkenalkan Sun Er. Ini Sun Er. Dokter peri kecil dan Sun Er tersenyum sedikit tanpa persetujuan sebelumnya setelah mendengar perkenalan Xiao Yan. Setelah itu, mereka maju selangkah. Kedua wanita itu mengulurkan tangan mereka yang putih seperti batu giok dan dengan lembut menjabatnya di depan mata Xiao Yan. Senyum yang muncul di wajah Xiao Yan setelah melihat kedua tangan gemetar tiba-tiba menegang karena ia menemukan aliran dou qi berwarna abu-abu dan api berwarna emas perlahan naik dari kedua tangan mereka. Kedua wanita luar biasa itu telah memulai perbandingan naluriah di depan Xiao Yan selama pertemuan pertama mereka. Bab 1109 Rencana. Aliran ki abu-abu yang aneh dan api berwarna emas bertabrakan dengan tenang di mana kedua tangan mereka bersentuhan. Namun, tidak ada suara keras yang muncul. Keduanya berbaur dengan tenang. Suara mendesis dan riak energi muncul dari titik kontak. Perubahan mendadak yang tak terduga ini menyebabkan lelaki tua berpakaian hitam itu terkejut. Dia buru-buru melangkah maju dan ingin campur tangan. Namun, dia berhenti setelah ragu-ragu. Tatapannya dengan hati-hati menyapu dokter peri kecil dan keterkejutan melintas di matanya. Penampilan dan sikapnya bahkan tidak kalah dengan Sun Er. Terlebih lagi, hal yang paling mengejutkannya adalah kekuatan dokter peri kecil. Seorang elit muda Douzun memang cukup mengejutkan. Apa bagusnya anak kecil ini? Dia memiliki begitu banyak wanita luar biasa di sampingnya. Apa yang kalian berdua lakukan? Xiao Yan di sampingnya juga mengalami perubahan ekspresi karena pertarungan mendadak antara dokter peri kecil dan Sun Er. Dia buru-buru mengulurkan tangannya. Ketika dia hendak dengan paksa memisahkan kedua wanita itu, tangan seperti batu giok, yang telah disatukan, ditarik dengan lembut.
Aliran douki berwarna abu-abu dan api berwarna emas dengan cepat menyebar. Aku sudah lama mendengar bahwa tubuh racun sedih dari dokter peri kecil Gigi, kakak perempuan, benar-benar kuat. Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya sekarang setelah kita bertemu. Namun, terima kasih telah menjaga Xiao Yan Gege selama periode waktu ini. Sun Er dengan lembut mundur selangkah, menggosok tangannya dengan lembut, dan berbicara sambil tersenyum tipis. Aku juga mendengar Xiao Yan menyebutmu berkali-kali. Sekarang setelah kita bertemu, kamu memang seorang wanita yang diberkati surga. Pantas saja kamu selalu ada di pikirannya. Jawab dokter peri kecil sambil tersenyum hangat. Meski kedua wanita ini terlihat sangat hangat saat berbicara, Xiao Yan bisa merasakan keanehan dalam suara mereka. Dia tertawa getir di dalam hatinya. Kedua wanita ini punya modal yang bisa dibanggakan. Yang satu memiliki konstitusi racun alami sementara yang lain memiliki garis keturunan Doudi. Sekarang setelah mereka bertemu, ada perasaan samar-samar bahwa keduanya menolak untuk menyerah satu sama lain. Mungkinkah ini pertarungan antara dua wanita luar biasa? Oke, masalah ini sudah selesai. Mari kita istirahat sebentar. Ditambah lagi, ini bukan tempat yang baik untuk mengobrol. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbicara tanpa daya. Sun Er dan dokter peri kecil mengangguk sedikit setelah mendengar kata-katanya. Melihat mereka mengangguk, Xiao Yan memimpin untuk menggerakkan tubuhnya dan mendarat di istana klan Ye di pusat kota. Kelompok Sun Er mengikuti dari belakang ketika tatapan yang tak terhitung jumlahnya memperhatikan mereka. Seluruh kota Ye juga mulai berubah menjadi keributan setelah kelompok Xiao Yan bergegas turun. Pertarungan yang menggetarkan jiwa hari ini kemungkinan besar akan menyebar ke seluruh dataran tengah seperti angin. Ye Zhong dan semua anggota klan Ye buru-buru melangkah maju setelah kelompok Xiao Yan mendarat di kediaman klan Ye. Setelah pertarungan mengejutkan hari ini, Ye Zhong akhirnya menyaksikan kemampuan Xiao Yan. Bahkan faksi sekuat lembah sungai es terpaksa kembali dalam keputusasaan meski telah mengirimkan semua orang terkuat mereka. Dari sini, orang dapat mengetahui seberapa kuat Xiao Yan. Meskipun dia dengan jelas memahami bahwa sebagian besar hal ini disebabkan oleh kedatangan bala bantuan yang tiba-tiba, dia juga memahami bahwa kemampuan memanggil bala bantuan ini adalah bagian dari repertoar Xiao Yan. Saudara Xiao Yan, kamu baik-baik saja. Wajah Xin Lan dipenuhi kegembiraan saat dia melihat Xiao Yan baik-baik saja. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menunjuk ke arah Sun Er dan berkata pada Xin Lan. Ini Sun Er, menurutku kamu seharusnya sudah mendengar tentang dia juga. Hehe, salah satu pendiri, Gerbang Pan, Senior Sun Er. Menjadi anggota, Gerbang Pan, bagaimana mungkin saya belum pernah mendengar tentang dia? Xin Lan menutup mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Sun Er juga kaget saat mendengar jawabannya. Wajah anggunnya segera menampakkan senyuman lembut yang menyebabkan hati anak-anak muda dari klan Ye berdebar kencang saat dia dengan lembut berkata. Hehehehehe, jadi kamu juga murid Akademi Dalam. Tetua Ye Zhong, bisakah Anda mengatur tempat untuk kami mengobrol? Xiao Yan menyeringai dan menoleh ke Ye Zhong. Hehe, Tuan Xiao Yan benar-benar tahu cara bercanda. Masalah sekecil itu tentu saja tidak menjadi masalah. Ye Zhong buru-buru mengangguk setelah mendengar permintaannya. Dia secara pribadi memimpin jalan ke depan. Xiao Yan tersenyum. Dia memimpin Sun Er, dokter peri kecil, dan sisanya mengikuti. Halamannya masih dipenuhi banyak anggota klan Ye. Beberapa member yang lebih muda mengungkapkan ekspresi iri saat melihat dua wanita dengan sikap yang memiliki kelebihan individu. Orang biasa sudah diberkati oleh surga untuk memiliki salah satunya, tapi Xiao Yan bisa menikmati keduanya. Dari cara mereka melihatnya, betapa disayangkannya jika seseorang hidup dalam keadaan seperti itu. Xiao Yan tentu saja tidak punya waktu untuk memikirkan pemikiran orang-orang ini. Di bawah kepemimpinan Ye Zhong, mereka semua masuk ke ruang pertemuan klan Ye. Ye Zhong dengan bijaksana memimpin orang luar ke dalam ruangan dan kemudian pergi setelah kelompok itu duduk, meninggalkan tempat ini kepada kelompok Xiao Yan. Xiao Yan duduk di kursi dan tubuhnya yang tegang akhirnya rileks. Dia merasakan sakit yang menusuk di pembuluh darahnya dan tanpa sadar membuka mulutnya. Sekuel api langit 3 perubahan misterius cukup bagus. Jika tubuhnya tidak sekuat itu, kemungkinan besar dia sudah lama tergeletak di tanah dan tidak bisa bangun. Xiao Yan Gege, apa rencanamu selanjutnya?
Sun Er mendorong cangkir teh di sampingnya ke Xiao Yan sambil bertanya dengan suara lembut. Saya perlu menyelamatkan guru dari tangan aula jiwa. Kekuatan tangan Xiao Yan yang memegang cangkir teh meningkat tanpa sadar. Rasa dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Guru Xiao Yan Gege seharusnya adalah Yao Zunze, Yao Chen, sejak dulu, kan? Sun Er tidak terkejut dengan jawaban Xiao Yan saat dia bertanya dengan lembut. Dia telah melakukan penelitian setelah kembali ke klan Gu. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dia mengetahui identitas Xiao Lao. Xiao Yan sedikit mengangguk. Yao Chen. Orang tua berpakaian hitam di samping sedikit terkejut saat mendengar nama itu. Segera, matanya menatap Xiao Yan dengan heran. Dia berkata, tak disangka dia adalah gurumu, keterampilan memurnikan obat orang tua itu adalah sesuatu yang hampir tidak ada seorang pun di benua Douki ini yang dapat menandinginya. Hehe, itu benar. Saat itu, kami juga beberapa kali bertemu Yao Chen. Namun, kami berdua hanyalah douzong biasa pada saat itu. Pria tua berambut putih lainnya juga tertawa dan menghela nafas penuh emosi. Xiao Yan menyeringai. Matanya beralih ke Sun Er, yang sedang berpikir keras, lalu bertanya. Ada apa? Aula jiwa pasti akan mengambil tindakan pencegahan terhadapmu setelah masalah hari ini. Mereka bahkan mungkin pindah ke tempat mereka memenjarakan Tuan Yao Chen. Jika Anda berani pergi ke sana, kemungkinan besar Anda akan menyerahkan diri Anda ke tangan mereka. Sun Er ragu-ragu sejenak dan menjawab. Anda tidak boleh meremehkan aula jiwa ini. Klan Guku telah bertukar pukulan dengan mereka berkali-kali selama bertahun-tahun. Namun, kami tidak merugikan keuntungannya. Dengan kekuatan Anda, bahkan jika Anda memiliki 2 douzun di sisi Anda, akan sangat sulit untuk menyelamatkan Yao Chen dari tangan aula jiwa jika Anda tidak merencanakannya dengan baik. Orang tua berambut putih itu pun mengingatkan. Nona muda tidak bisa tinggal terlalu lama kali ini. Dia harus kembali paling lama 10 hari. Status Anda sedikit unik untuk klan Gu kami. Sebelum kamu memiliki kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri, aku yang dulu merasa akan lebih baik jika kamu tidak melakukan kontak dengan klan Gu. Xiao Yan dengan lembut merajut alisnya. Meskipun dia tidak yakin apa yang dimaksud dengan unik, dia sadar bahwa ada hubungan antara klan Gu dan klan Xiao. Selain itu, giok Dewa Kuno Tousheh yang ada padanya adalah sesuatu yang ingin diperoleh klan Gu. Yao Lao telah mengingatkannya saat itu bahwa yang terbaik adalah tidak membocorkannya. Kalau tidak, itu pasti akan menimbulkan bencana yang fatal. Karena itu, Xiao Yan akan berhati-hati saat melakukan kontak dengan klan Gu. Kami. Tetua berpakaian hitam tersenyum dan melambaikan tangannya. Xiao Yan Gege, kekuatan aula jiwa lebih dari apa yang kamu lihat. Oleh karena itu, Anda tidak boleh lengah. Masalah menyelamatkan Tuan Yao Lao dan Paman Xiao semuanya bergantung padamu. Ekspresi Sun Er agak serius. Dia takut Xiao Yan akan pergi menyelamatkan Yao Lao sekarang dengan ceroboh dan akhirnya mendarat di tangan aula jiwa. Bagaimanapun, tujuan sebenarnya dari aula jiwa adalah giok Dewa Kuno Tousheh di tangan Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan agak gelap dan serius. Setelah pertempuran baru-baru ini, dia pada dasarnya telah mengungkap semua kekuatan di sekitarnya. Dengan adanya saluran informasi dari aula jiwa, kemungkinan besar mereka akan segera mengetahui informasi tersebut. Jika dia masih memimpin kelompoknya, kemungkinan besar dia tidak hanya gagal menyelamatkan Yao Lao tetapi bahkan kehilangan seluruh kelompoknya bersama dirinya sendiri dalam prosesnya. Tangan Xiao Yan yang biasa memegang cangkir teh sedikit mengencang. Hatinya gelisah. Setiap hari tambahan dia membiarkan Yao Lao tetap berada di aula jiwa, akan menjadi hari tambahan penderitaan. Hal ini menyebabkan dia merasa hatinya seperti diiris pisau. Sun Er menghela nafas dengan lembut setelah melihat wajah Xiao Yan. Dia berhenti mengucapkan kata-kata tambahan. Aula menjadi sunyi setelah dia berhenti berbicara. Sesaat kemudian, Xiao Yan akhirnya menarik napas dalam-dalam. Suaranya rendah dan dalam. Aku tidak akan pergi ke aula jiwa untuk saat ini. Sun Er menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia mendengar kata-katanya. Dia berkata, Xiao Yan Gege, yakinlah. Tuan Yao Chen bukanlah douzun biasa. Aula jiwa tidak akan mengambil nyawanya dengan mudah.
Setelah saya kembali, saya akan menggunakan kekuatan klan Gu untuk menemukan lokasi penjara Yao Chen. Jika saya menerima berita, saya akan segera mengirimkan seseorang untuk memberitahu Anda. Xiao Yan sedikit mengangguk. Karena momen ini bukan waktu terbaik untuk menyelamatkan Yao Lao, dia perlu bersiap menghadapi masalah pertemuan pil di Menara Pil. Jika dia bisa mendapatkan 3.000 api terbakar, kekuatannya pasti akan melonjak. Pada saat itu, dia akan mampu melawan ahli setingkat Bing He. Setelah itu terjadi, dia diam-diam akan mengumpulkan pembantu dan menyelamatkan Yao Lao dari tangan Aula Jiwa dalam satu upaya. Adapun ayahnya Xiao San. Mata Xiao yang menjadi sedikit redup ketika dia memikirkan ayahnya. Sejak Xiao San menghilang saat itu, belum ada kabar tentangnya. Karena titik cahaya jiwa di giok Dewa Kuno Tousheh masih ada, bahkan Xiao Yan pun mungkin mengira Xiao San telah dibunuh oleh Aula Jiwa. Mungkin aku bisa mendapat kabar terkait ayah dari mulut King Hai, jari Xiao Yan menyentuh cincin di jarinya. Ekspresi pada tiba-tiba muncul di matanya. Menjadi tetua terhormat dari Aula Jiwa, kemungkinan besar King Hai menyadari banyak hal. Namun, terlepas dari apakah itu menyelamatkan Yao Lao atau ayah, semua itu didasarkan pada prasyarat agar aku memiliki kekuatan yang cukup. Oleh karena itu, 3.000 api terbakar. Aku akan menjemputmu. Bab 1110 Misteri Giok Kuno. Kegilaan yang tercipta dari pertarungan yang menggetarkan jiwa di siang hari akhirnya memudar saat malam perlahan menyelimuti kota Ye. Namun, hati banyak orang masih dipenuhi dengan kegembiraan karena pertempuran tersebut. Pertarungan tingkat ini adalah sesuatu yang jarang terlihat di dataran tengah. Yang membuat penasaran orang-orang di kota Ye adalah identitas wanita berpakaian hijau yang muncul menjelang akhir. Orang-orang di wilayah Pil ini dengan jelas memahami betapa kuatnya faksi lembah sungai es ini, namun bahkan Ding He pun telah membungkuk di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Semua ini karena wanita misterius berpakaian hijau. Dari sini, kita dapat mengetahui betapa mengejutkannya latar belakang yang dimiliki wanita ini. Bulan sabit tergantung di langit malam yang gelap gulita saat cahaya bulan yang sedikit dingin menyebar, menutupi kota yang telah hancur di siang hari dengan lapisan benang perak samar. Xiao Yan duduk bersila di ruang tamu jauh di dalam kediaman klan Ye. Kedua tangannya telah membentuk segel latihan. Ada aura panas samar yang melekat di sekelilingnya saat dia menarik dan menghembuskan napas. Meskipun Xiao Yan tidak menderita luka yang terlalu serius akibat pertempuran besar di siang hari, Douqinya pada dasarnya telah habis. Selain itu, energi sombong yang tercipta saat menggunakan 3 perubahan misterius api langit juga telah menyebabkan beberapa kerusakan pada tubuhnya. Jika dia tidak memiliki tubuh fisik yang kuat, kemungkinan besar beberapa pembuluh darahnya akan pecah karena energi yang berlebihan. Gelombang demi gelombang energi alam perlahan memasuki tubuh Xiao Yan. Setelah menjalani penyempurnaan, mereka berubah menjadi kelompok Douqi yang mengalir melalui nadinya. Hal ini menyebabkan rasa sakit yang menjalar dari pembuluh darahnya berangsur-angsur berkurang. Latihan tenang ini berlangsung selama 2 hingga 3 jam sebelum Xiao Yan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Wajah putih pucatnya telah pulih dari kemerahannya yang halus. Douqi yang kelelahan di dalam tubuhnya menjadi lebih terkendali setelah beberapa penyembuhan. Kekuatanku masih kurang. Dengan kekuatanku saat ini, paling banyak aku bisa menghadapi para ahli di puncak kelas Douzong. Adapun ahli kelas Douzun, kecuali saya menggunakan teratai pemusnahan api terakhir, kemungkinan besar saya akan mengalami kesulitan untuk melukai mereka. Xiao Yan membuka matanya, merasakan kondisi di dalam tubuhnya, dan menghela nafas lega. Setelah itu, dia langsung merenung dalam hatinya. Terlalu banyak ahli yang muncul dalam pertempuran besar hari ini. Hal ini memungkinkan Xiao Yan untuk benar-benar memahami kekuatannya. Di dataran tengah, seseorang harus mengandalkan tinjunya untuk berbicara. Jika Sun Er tidak datang tepat waktu hari ini, kemungkinan besar nasib kelompoknya tidak akan baik. Namun, jika dia memiliki kekuatan yang cukup, sampai pada titik di mana dia tidak perlu takut pada kepala lembah-lembah sungai es, dia secara alami akan dapat mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan situasi seperti itu daripada mengandalkan keberuntungannya dan menunggu orang lain. Untuk melakukannya, tolong dia. Sun Er berhasil menyelamatkannya sekali, tapi bagaimana dengan kedua kalinya, atau ketiga kalinya, atau keempat kalinya?
Meski kekuatan klan Gu di belakang Sun Er sangat kuat, Xiao Yan juga cukup takut dengan klan Gu ini. Dia tidak yakin hubungan seperti apa yang dimiliki klan Xiao dengan klan Gu saat itu. Niat pihak lain sangat jelas. Mereka juga ingin mendapatkan giok dewa kuno Tou Sheh dari Xiao Yan. Tentu saja, mereka berbeda dari Aula Jiwa karena mereka menggunakan taktik yang lembut sementara Aula Jiwa menggunakan segala cara yang mereka miliki, baik yang adil maupun yang curang. Masalah campur tangan Sun Er untuk menyelamatkannya kemungkinan akan segera sampai ke telinga klan Gu. Xiao Yan tidak yakin bagaimana sikap mereka terhadapnya. Namun, kita perlu memikirkan skenario terburuk jika sesuatu terjadi. Jika klan Gu ini menyerangnya suatu hari nanti dalam upaya merebut giok dewa kuno Tou Sheh, dia pasti memiliki kekuatan miliknya. Xiao Yan percaya bahwa meskipun klan Gu menentangnya, Sun Er tidak akan menyerangnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa klan Gu masih belum menyadari bahwa Dewa Giok kuno Tou Sheh masih bersamanya sampai sekarang. Karena Sun Er bisa merahasiakan masalah sepenting itu, dia bisa tahu di mana dia berada di dalam hatinya. Tentu saja, jika ini benar-benar terjadi, kemungkinan besar Sun Er akan terjerumus ke dalam pusaran cinta dan kerabat. Saat itu, dia akan menderita tidak peduli siapa yang menang. Ini juga merupakan sesuatu yang Xiao Yan tidak ingin katakan. Tidak peduli bagaimana aku mengatakannya, semuanya bermuara pada aku yang tidak cukup kuat. Jika aku memiliki kekuatan yang cukup, bahkan klan Gu tidak akan menyerangku dengan paksa. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Tinjunya tiba-tiba menegang. Dengan setiap kemajuan bintang, dia bisa merasakan bahwa kekuatan adalah hal yang paling penting. Keluarga, cinta, klan, dan lain-lain, semua ini hanya dapat dilindungi dengan kekuatan yang cukup. Ekspresi mencolok melintas di mata hitam pekat Xiao Yan. Tangannya dengan lembut menyentuh dadanya. Masih ada lebih dari separuh tempat racun iblis yang tersisa. Jika dia benar-benar menyempurnakan ini, Xiao Yan percaya bahwa dia akan mampu menjadi bintang Douzong. Begitu dia mendapatkan 3000 api terbakar, dia bahkan mungkin bisa mencapai puncak kelas Douzong. Pada saat itu, dia akan memiliki kemampuan bertarung bahkan ketika menghadapi ahli super seperti Bing He. Setelah lukaku pulih sepenuhnya, aku akan memperbaiki tempat racun iblis. Benda ini tinggal di tubuh saya selama bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk benar-benar menyingkirkannya. Xiao Yan mengepalkan tangannya saat dia akhirnya mengambil keputusan di dalam hatinya. Xiao Yan perlahan santai. Dia baru saja akan memasuki kondisi latihannya sekali lagi ketika matanya tiba-tiba beralih ke jendela ruangan. Dia tersenyum dan berkata, "Karena kamu sudah di sini, mengapa kamu masih bersembunyi?" Tawa lembut terdengar di ruangan itu setelah Xiao Yan tersenyum. Segera, sosok berwarna hijau muncul. Dia berdiri dengan cantik di depan Xiao Yan dan tersenyum sambil berkata, "Ini sudah larut malam, namun Xiao Yan Gege belum beristirahat." Xiao Yan memperhatikan wanita anggun dan mempesona di depannya di bawah cahaya-cahaya yang lembut. Panas mendidih diam-diam muncul di hatinya. Emosi yang telah dia tekan selama bertahun-tahun tampak seperti gunung berapi yang meletus tanpa kehadiran orang lain. Dia tidak bisa menahan letusannya. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan meraih tangan Sun Er yang seputih salju seperti kucing. Tempat yang dia sentuh benar-benar halus, tampak seperti batu giok hangat, menyebabkan dia sangat menyukai perasaan itu sehingga dia tidak mau melepaskan tangannya. Wajah Sun Er menunjukkan rasa malu yang tidak akan pernah dilihat orang luar setelah tangannya dipegang oleh Xiao Yan. Namun, dia tidak melepaskan tangannya. Setelah berpisah dengan Xiao Yan selama bertahun-tahun, perasaannya tidak hanya tidak memudar melainkan menjadi lebih hangat, seperti endapan yang menumpuk mengikuti aliran waktu, menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Sun Er menggeser kakinya dan duduk di sisi tempat tidur. Wajahnya dengan lembut bersandar pada bahu lebar Xiao Yan saat dia dengan lembut bergumam. "Xiao Yan Gege, Sun Er benar-benar merindukanmu selama ini." Mendengar perasaan keterikatan pada perkataan wanita tersebut tentu akan membuat kaget orang luar manapun yang mendengarnya. Xiao Yan merasakan kehangatan di hatinya. Lengannya diturunkan, dan dia memeluk pinggang Sun Er yang lembut dan lembut. Setelah itu, dia membenamkan kepalanya ke rambut hitam halusnya dan mengendus aroma samar. Sedikit rasa frustrasi di hatinya sepertinya hilang saat ini. Sun Er mengizinkan Xiao Yan memeluknya.
Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangkat kepalanya. Mata cerdasnya menatap wajah Xiao Yan saat dia membalik tangannya. Sebuah gulungan emas muncul di dalamnya, dan dia menyerahkan gulungan itu kepada Xiao Yan. Ini adalah 3 segel terakhir dari skill segel dewa. Dengan kekuatan Xiao Yan Gege saat ini, kamu seharusnya bisa berlatih di segel ketiga, Sun Er dengan lembut berkata. Xiao Yan Gege tidak boleh menolaknya. Dataran tengah bukanlah wilayah sudut hitam. Jumlah ahlinya sama banyaknya dengan jumlah awan di sini. Seseorang akan lebih aman bila ia mempunyai keterampilan yang lebih untuk mempertahankan hidupnya. Sun Er tidak bisa terus tinggal di sini. Oleh karena itu, Anda tidak dapat menemukan alasan untuk menolak skill segel dewa ini. Xiao Yan kaget saat melihat gulungan emas yang berkilauan. Dia merasa tidak berdaya. Gadis ini sepertinya selalu berpikir untuk memaksakan sesuatu padanya. Xiao Yan sedikit ragu di depan mata Sun Er. Namun, dia tidak melakukan banyak perlawanan, dan dia segera mengambil gulungan itu. Dia tertarik dengan skill segel dewa ini. Terlebih lagi, Sun Er benar. Jika seseorang tidak memiliki keterampilan yang memadai saat menjelajahi dataran tengah, kemungkinan besar ia akan kurang aman. Xiao Yan juga sudah lama merasakan kekuatan skill segel dewa. Segel gunung terbuka dan segel pembalik laut dapat dianggap sebagai gerakan membunuh yang kuat ketika dia berada di kelas Do Uang dan Do Huang. Setelah kemajuan Xiao Yan ke kelas Do Uzong, kekuatan kedua segel ini jauh lebih lemah. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, dia secara alami perlu mempraktikkan metode pelatihan yang tersisa untuk keterampilan segel dewa. Senyum muncul di wajah Sun Er ketika dia melihat Xiao Yan menerima gulungan itu. Xiao Yan saat ini tidak lagi memiliki ketajaman yang kurang ajar seperti dulu. Sebaliknya, dia jauh lebih dewasa dan terkendali. Itu benar, Xiao Yan Gege, kamu tidak mengizinkan orang lain mengetahui tentang masalah giok dewa kuno Tou She, kan? Sun Er sepertinya teringat sesuatu saat dia tiba-tiba bertanya dengan suara serius. Itu benar, Xiao Yan terdiam. Hal ini mempunyai implikasi yang terlalu besar. Dia tentu saja tidak berani memberitahu siapapun tentang hal itu. Bahkan dokter peri kecil, Tian Zunse, dan yang lainnya tidak mengetahui keberadaan giok dewa kuno Tou She. Sun Er akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar itu. Giok dewa kuno Tou She ini, apakah itu sesuatu yang ingin diperoleh klanku? Xiao Yan sedikit mengernyit dan bertanya. Sun Er ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia mengangguk dan dengan lembut berkata. Giok dewa kuno Tou She terkait dengan misteri Doudi. Saya pikir Xiao Yan Gege juga tahu tentang masalah ini. Sejak zaman kuno, jarang sekali seorang ahli berhasil melakukan terobosan ke kelas Doudi. Doudi saat itu sepertinya menghilang dalam semalam. Kami hanya dapat menemukan beberapa informasi sisa dari beberapa teks kuno. Xiao Yan menguatkan perhatiannya setelah mendengar rahasia besar benua itu untuk pertama kalinya. Dia berkata, dengan kata lain, jika seseorang menggabungkan potongan-potongan giok dewa kuno Tou She, seseorang akan bisa mendapatkan metode untuk maju ke kelas Doudi. Benua Douki sangat luas. Ada beberapa peninggalan yang ditinggalkan oleh para ahli kuno dari zaman dahulu kala. Namun, sebagian besar peninggalan tersebut tidak lengkap. Meskipun demikian, setiap kali sisa-sisa tersebut ditemukan, hal itu akan menimbulkan keributan besar di benua tersebut. Mata cantik Sun Er beralih ke Xiao Yan ketika dia berbicara sampai titik ini. Ia berkata, baru-baru ini ada peninggalan Doudi yang dirusak. Banyak ahli yang ada di sana pada saat itu. Tuan Tua Yao Lao juga berpartisipasi. Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia kadang-kadang mendengar Yao Lao menyebutkan bahwa mantra api adalah sesuatu yang dia peroleh secara kebetulan. Mungkinkah mantra api diperoleh dari peninggalan Doudi? Dewa kuno Tou She adalah Doudi terakhir yang muncul di benua Douki yang kita ketahui. Dia meninggalkan rumah Doudi yang tersembunyi di kehampaan. Rumah Doudi terawat dengan baik. Klan Gu dan Aula Jiwaku sedang berpikir untuk memasukinya. Giok dewa kuno Tou She adalah kunci untuk membuka rumah besar Doudi itu. Bab 1111 hilang dalam gairah. Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius setelah mendengar kata-kata Sun Er. Memang benar seperti yang dikatakan Yao Lao. Dampak dari giok dewa kuno Tou She memang terlalu besar.
Doudi, ini adalah bentuk pemanggilan penguasa dunia ini. Nilai apapun yang berhubungan dengan nama ini akan melambung tinggi. Poin ini adalah sesuatu yang bisa diidentifikasi hanya dengan melihat klan Gu. Darah Doudi mengalir di tubuh anggota klan Gu. Hal ini mengakibatkan posisi klan Gu saat ini di benua Douki. Meskipun tidak ada yang berani menyebutnya unik, itu pasti bisa dianggap sebagai yang teratas. Oleh karena itu, sebelum Xiao Yan Gege memiliki kekuatan absolut, kamu tidak boleh memperlihatkan giok dewa kuno Tou Sheh di tanganmu. Ekspresi Sun Er sangat serius saat dia berbicara. Klan Xiao saat ini telah menurun. Meski nenek moyang klan Gu dan klan Xiao telah sepakat, namun saat ini terdapat perbedaan pendapat yang besar di klan Gu mengenai masalah tersebut. Jika masalah ini terungkap, sulit untuk menjamin bahwa beberapa ahli di klan Gu tidak akan melakukan sesuatu secara pribadi. Saat itu, Xiao Yan akan berada dalam bahaya. Xiao Yan perlahan mengangguk sambil mengamati ekspresi muram Sun Er. Dia dengan lembut berkata, "Alasan Aula Jiwa menangkap ayahku juga karena ini?" Sun Er dengan lembut mengangguk dan menjawab. Klan Xiao pernah dianggap sebagai faksi tingkat atas di benua Douki. Pada saat itu, kekuatan klan Xiao adalah sesuatu yang bahkan lembah sungai es tidak bisa dibandingkan. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia mendengar itu. Dia tidak pernah menyangka klan Xiao akan menjadi begitu cemerlang. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, klan Xiao berangsur-angsur menurun. Setelah itu, beberapa leluhur klan Xiao hanya bisa meninggalkan dataran tengah dan akhirnya menetap di Kekaisaran Mahajia. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dengan mampu mengembangkan klan Xiao sejauh itu, kemungkinan besar nenek moyang klan Xiao saat itu adalah seseorang dengan kekuatan yang luar biasa. Hehe, nenek moyang klan Xiao itu memang orang yang sangat cerdas. Dalam beberapa ratus tahun yang singkat, dia berdiri di puncak benua. Hanya ada 4 orang di seluruh benua yang cocok untuknya. Sun Er tersenyum sambil menceritakan lebih banyak pada Xiao Yan. Dia sepertinya menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan setelah melihat ekspresinya. Meskipun Xiao Yan sudah siap, dia masih merasa terkejut ketika mendengar kata-katanya. Hanya ada 4 orang di benua luas ini yang bisa dibandingkan dengannya. Pencapaian ini sungguh mengejutkan. Tidak kusangka leluhur ini memiliki prestasi seperti itu. Xiao Yan merasa darahnya mendidih hanya dengan membayangkan ini. Bakat leluhur itu adalah sesuatu yang bahkan sangat dikagumi oleh klan Gu. Di bawah kepemimpinannya, hubungan antara klan Xiao dan klan Gu saat itu sangat baik. Perjanjian aliansi ini juga dibentuk saat itu. Sun Er tersenyum sambil menambahkan lebih banyak. Perjanjian aliansi. Nenek moyang klan Xiao itu pernah membantu klan Gu. Ketika dia akan mati, dia memakzulkan klan Gu untuk menjaga klan Xiao dan menjaga garis keturunan klan Xiao pada saat-saat kritis. Perjanjian aliansi ini cukup efektif untuk waktu yang singkat setelah dia meninggal. Namun, seiring berjalannya waktu dan lenyapnya klan Xiao dari dataran tengah, perjanjian aliansi ini secara bertahap kehilangan efeknya. Tenang. Alasan lainnya adalah beberapa orang di klan ingin aku mengambil giok dewa kuno Tou Sheh dari klan Xiao. Xiao Yan menyeringai. Senyumannya sedikit licik dan senang. Hehe. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka tidak hanya gagal mendapatkan giok dewa kuno Tou Sheh, mereka juga tidak tahu bahwa mereka akan kehilangan harta yang lebih berharga. Apa? Sun Er kaget setelah mendengar kata-katanya. Setelah melihat senyum licik Xiao Yan, dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan Xiao Yan. Warna cantik dan malu segera muncul di wajahnya. Benar, siapa nama leluhur klan Xiao? Ekspresi Sun Er yang cantik dan pemalu telah menyulut api jahat di perut bagian bawah Xiao Yan. Dia membuka mulutnya sedikit sambil buru-buru menekannya. Dia tidak ingin menakuti wanita kecil ini, yang terlihat dingin dan acuh tak acuh terhadap orang lain, tetapi menunjukkan rasa malu yang indah di hadapannya. Tangan Sun Er membelah sehelai rambut hitam di depannya. Dia menutup mulutnya dan dengan lembut tertawa. Kenapa? Apakah Anda berencana menganggap nenek moyang ini sebagai berhala? Dia adalah nenek moyang saya. Saya adalah keturunannya. Bagaimana jadinya jika saya tidak mengetahui nama lamanya? Xiao Yan memutar matanya saat dia menjawab. Sun Er tersenyum sedikit dan dengan lembut menjawab. Nenek moyang klan Xiao itu bernama Xiao Xuan. Xiao Xuan.
Xiao Yan mengulangi nama ini di mulutnya sebelum tertawa. Dia memang layak menjadi nenek moyang klan Xiao. Namanya benar-benar mendominasi. Sun Er memutar matanya ke arah Xiao Yan. Sikapnya yang menawan menyebabkan dia menatapnya tanpa mengalihkan pandangannya. Setelah tidak bertemu gadis ini selama beberapa tahun, sepertinya ketertarikannya semakin meningkat. Kerutan dan senyumannya dipenuhi pesona alam yang sulit disembunyikan. Makam kuno Xiao Xuan berada di alam Gu. Namun, makam kuno tersebut memiliki kekuatan misterius. Mereka yang berasal dari klan Gu tidak bisa masuk. Meskipun beberapa dari mereka yang memiliki kekuatan sangat kuat di klan Gu bisa masuk dengan paksa, mereka tidak berani menerobos masuk secara sembarangan, terutama karena Xiao Xuan ini akhirnya membantu klan Gu. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang bisa memasuki makam kuno ini setelah bertahun-tahun. Mata Sun Er mengembara saat dia berbicara sampai titik ini. Dia memandang Xiao Yan dan menyuarakan pikirannya. Jika tebakanku benar, kemungkinan hanya kamu, anggota klan Xiao, yang bisa memasukinya. Jika Anda memiliki kesempatan untuk pergi ke alam Gu, Anda mungkin bisa pergi dan melihatnya. Anda bisa mendapatkan sesuatu di sana. Ekspresi Xiao Yan menjadi lebih serius setelah mendengar kata-katanya. Dia berkata dengan suara serius. Tentu saja saya harus melakukan perjalanan ke makam leluhur. Setelah saya memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, saya akan memindahkan kuburan leluhur ke klan Xiao dan meminta keturunan klan Xiao untuk memujanya siang dan malam. Sepertinya Xiao Xuan akan merasa sangat senang jika dia mendengar kata-katamu. Sun Er tertawa pelan. Segera, dia sepertinya mengingat sesuatu dan berkata, "Itu benar, sebaiknya kamu tidak menyebarkan berita bahwa kamu adalah keturunan dari tetua Xiao Xuan." Meskipun klan Xiao bersinar terang di benua itu selama jangka waktu itu, hal itu juga menyinggung beberapa faksi kuat. Beberapa dari faksi tersebut masih ada sampai sekarang. Jika mereka mengetahui hal ini, kemungkinan besar mereka akan membawa masalah kepada Anda. Apakah faksi ini sekuat lembah sungai es? Xiao Yan mengelus dagunya dan bertanya. Faksi-faksi di wilayah dataran tengah tidak dapat diringkas dengan fase, 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilion. Wilayah dataran tengah sangat luas. Ada cukup banyak faksi tersembunyi. Misalnya, klan Gu saya tidak termasuk di antara mereka, tetapi apakah ada orang yang berpengetahuan berani mengatakan bahwa klan Gu tidak dapat hadir? Sun Er menggelengkan kepalanya tanpa daya dan melanjutkan. Beberapa faksi di wilayah dataran tengah yang tidak menonjolkan diri mungkin diam-diam memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari faksi dengan peringkat ini. Bagaimanapun, akan selalu ada iblis tua yang tidak muncul di belakang mereka. Bahkan lembah sungai es tidak hanya memiliki kekuatan yang bisa kamu lihat di permukaan. Xiao Yan mengusap kepalanya, merasa sedikit terdiam. Ini memang layak menjadi kawasan dataran tengah. Itu memang sesuai dengan pepatah, naga dan harimau tersembunyi. Xiao Yan gege, Sun Er tidak akan bisa tinggal lama selama perjalanan ini. Kalau tidak, aku akan memberimu banyak masalah. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk segalanya setelah saya pergi. Oleh karena itu, kamu tidak boleh gegabah. Sun Er dengan lembut mengusap wajah Xiao Yan dan mengkhawatirkannya. Setelah mendengar bahwa Sun Er akan pergi, tanpa sadar Xiao Yan mengencangkan cengkeraman tangan yang dia gunakan untuk memeluk pinggang sempitnya. Matanya menatap tajam ke wajah cantik di depannya saat dia bertanya. Kapan aku bisa pergi ke alam Gu untuk mencarimu? Sun Er tanpa sadar mengangkat sudut bibirnya membentuk lengkungan manis ketika dia mendengar pertanyaannya. Dia menjawab. Selama kamu percaya diri, kamu bisa datang kapanpun kamu mau. Apapun yang terjadi, yang perlu diketahui Xiao Yan gege hanyalah Sun Er akan berdiri di sisimu. Xiao Yan perlahan mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Dia memeluk Sun Er dengan erat dan dengan lembut berkata. Tenang. Aku tahu berapa banyak tantangan dan berapa banyak masalah yang akan aku hadapi ketika aku menuju ke alam Gu. Saya tidak akan gegabah karena saya ingin mereka tahu bahwa visi Anda adalah yang terbaik. Karena nenek moyang klan Xiao saat itu mampu membuat seluruh klan Gu menghormatinya sedemikian rupa, Xiao Yan percaya bahwa cepat atau lambat dia akan mampu mencapai level itu. Pada saat itu, sepertinya tidak ada seorang pun di klan Gu yang bisa menghentikannya meskipun dia ingin bersama Sun Er. Sun Er tersenyum sambil menurunkan dagunya yang seputih salju. Dia tidak peduli seberapa kuat Xiao Yan,
tapi dia takut Xiao Yan akan didiskriminasi dan menerima tatapan angkuh dari anggota klan Gu jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Xiao Yan menunduk. Dia melihat senyuman mempesona dari dekat. Senyuman mempesona ini hanya akan mekar dengan daya pikat di hadapannya. Xiao Yan menatap Sun Er dengan cermat. Panas membara tanpa sadar muncul di matanya. Tangannya, yang memegang pinggang Sun Er, tanpa sadar bergerak. Setelah itu, dia merobek pakaiannya dan menyentuhnya seperti batu giok, hangat, halus. Wajah Sun Er langsung berubah menjadi berapi-api ketika dia merasakan tangan Xiao Yan mendatangkan malapetaka. Namun, kabut sepertinya mulai membelah musim semi musim gugurnya saat ini. Ada kekeringan di mulut Xiao Yan saat tenggorokannya sedikit bergulung. Api jahat di perut bagian bawahnya sebelumnya tiba-tiba melonjak, menyebabkan nyala api muncul di matanya. Wajah Sun Er menjadi lebih merah karena malu ketika dia merasakan perubahan pada Xiao Yan. Karena tangan Xiao Yan bergerak perlahan di pinggangnya, dia mengerang sedikit. Erangan kecil ini seperti suara setan yang menyebabkan jantung Xiao Yan tiba-tiba berdetak lebih cepat. Ia akhirnya tidak bisa mengendalikan diri sambil memeluk sosok cantik tersebut. Saat tangannya bergerak ke atas dan ke bawah, dia juga mencium mulut kecilnya yang memikat. Kedua bibir itu bersentuhan. Perasaan lembut-lembut itu tiba-tiba menyebabkan tubuh mereka berdua menjadi sangat panas saat ini. Bab 1112 menyelesaikan tempat racun setan. Tubuh Xiao Yan menegang sesaat sebelum diselimuti oleh api yang lebih padat dan penuh nafsu. Dia mengambil kesempatan yang diberikan oleh tubuh kaku Sun Er untuk memaksakan lidahnya masuk. Dia seperti bandit yang menjarah sembarangan. Sun Er juga terkejut dengan keberanian Xiao Yan hingga pikirannya menjadi semakin kabur. Baru setelah Xiao Yan menerobos masuk barulah dia secara refleks mulai meronta. Namun, saat ini dia terlihat sangat lemah. Kekuatannya yang menakutkan, di mana pukulannya bisa menembus ruang itu sendiri, sepertinya telah hilang sama sekali pada saat ini. Api nafsu berkobar di dalam dada Xiao Yan. Tangannya yang melingkari pinggang Sun Er terangkat tanpa sadar. Sesaat kemudian, akhirnya menyentuh kelembutan yang membuat seseorang menahan perhatiannya. Sentuhan lembut itu seperti percikan api yang menyalakan sumbu bahan peledak. Tangan Xiao Yan diam-diam membuka pakaian hijaunya, memperlihatkan kulitnya yang seperti salju. Huhuhup, nona muda, aku yang dulu punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Batuk kering yang lama tiba-tiba terdengar di luar pintu tepat saat Xiao Yan hendak melepaskan semua benda yang ada di pelukannya secara bertahap. Suara lama itu dengan jelas dikirim ke dalam ruangan. Suara tua ini mengandung douki yang kuat yang sepertinya meledak di samping telinga Xiao Yan dan Sun Er, tiba-tiba membangunkan mereka berdua dari keadaan tersesat dalam gairah. Setelah memulihkan pikirannya yang jernih, Sun Er melihat postur yang sangat intim dari mereka berdua dan pakaian yang sudah setengah dilepas darinya, memperlihatkan kulit seputih salju di bawahnya. Wajahnya langsung memerah hingga seolah-olah darah akan menetes dari sana. Sepasang mata gelap menatap Xiao Yan dengan marah karena rasa malunya. Dia mengulurkan tangannya dan menarik selimut, membungkusnya erat-erat di sekujur tubuhnya saat dia melakukannya. Xiao Yan juga memulihkan pikirannya saat ini. Dia tak berdaya merentangkan tangannya saat dia melihat kemarahan Sun Er yang memalukan. Setelah itu, dia dengan canggung berkata, Itu bukan salahku, tidak, Xiao Yan mencoba membela diri sebelum akhirnya menundukkan kepalanya, dengan putus asa. Dia tidak mengira pengendalian dirinya akan seburuk ini di depan Sun Er. Wajah Sun Er yang cantik dan mempesona tanpa sadar memperlihatkan senyuman ketika dia melihat Xiao Yan yang putus asa menundukkan kepalanya. Namun, senyuman ini dengan cepat ditarik olehnya. Tubuhnya bersembunyi di bawah selimut saat dia buru-buru mengenakan pakaiannya di tengah suara perjuangan. Setelah itu, dia dengan lembut berkata, Kamu bajingan, kamu benar-benar memiliki pikiran yang bengkok. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia menggerakkan bibirnya dan bergumam dengan wajah tak berdaya. Apa yang bisa kulakukan melawan daya tarik Sun Er, tapi beberapa saat yang lalu. Jangan katakan itu. Wajah Sun Er sekali lagi memerah. Dia buru-buru mengulurkan tangannya dan menutup mulut Xiao Yan. Namun, dia malah meraih tangannya. Dia mengira Xiao Yan akan melakukan sesuatu yang buruk lagi ketika dia melihat cinta yang tak bisa disembunyikan di matanya yang hitam pekat.
Kemerahan cerah di wajah Sun Er menjadi pucat di bawah mata Xiao Yan. Dia menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya saat keraguan melintas di matanya. Segera, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan memberikan ciuman dangkal pada wajah Xiao Yan. Xiao Yan gege, garis keturunan di tubuh Sun Er belum sepenuhnya terbangun. Saya tidak bisa melakukan hubungan seksual apapun. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Tunggu sampai kita bertemu lagi, oke? Kejutan langsung terlintas di mata Xiao Yan ketika dia mendengar suara lembut seperti nyamuk yang terdengar di sampingnya. Dia menoleh, hanya untuk melihat daun telinga gadis itu yang biasanya jernih berubah menjadi merah menyala. Sun Er merasa kepalanya meledak saat dia berbicara. Bahkan dia tidak bisa membayangkan kalau dia akan mengucapkan kata-kata itu. Segera, dia berhenti mengatakan apapun pada Xiao Yan. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar kamar. Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tangannya saat dia mengamati sosok Sun Er. Krim dari sebelumnya sepertinya tetap. Orang tua ini menyela sesuatu yang baik. Betapa tidak pengertiannya. Sementara Xiao Yan diam-diam bergumam pelan, dua lelaki tua berpakaian hitam di luar ruangan itu mondar-mandir seperti semut di panci panas. Mata mereka tampak sedikit merah. Mereka telah melindungi Sun Er selama ini dan secara alami mengetahui bahwa dia tiba-tiba datang ke kamar Xiao Yan lebih awal. Mereka tidak terlalu memikirkannya, namun seiring berjalannya waktu, mereka sepertinya merasakan sesuatu yang salah. Xiao Yan dan Sun Er sama-sama masih muda. Sekarang setelah mereka bersatu kembali, mereka seperti kayu kering dan nyala api yang kuat, menyala saat bersentuhan. Jika mereka pria dan wanita biasa, tidak masalah jika mereka tersulut. Mereka berdua pasti tidak akan melakukan hal sembrono ini. Namun, Sun Er bukanlah wanita biasa. Dia adalah orang dengan garis keturunan paling sempurna di klan Gu selama 1000 tahun terakhir. Jika dia menyerahkan tubuhnya kepada Xiao Yan hari ini, Xiao Yan pasti akan dikejar sampai ke ujung dunia oleh klan Gu yang marah. Pada saat itu, mereka berdua juga akan menghadapi pelanggaran karena tidak melindungi Sun Er dengan baik. Nasib mereka tidak akan lebih baik dari nasib Xiao Yan. Semua ini karena Sun Er benar-benar terlalu penting bagi klan Gu. Keduanya terus berjalan mondar-mandir di depan pintu masuk. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba berhenti. Mata mereka saling memandang dan melihat mata merah pihak lain. Akhirnya mereka mengangguk. Mereka tiba-tiba membalikkan tubuh mereka dan dengan paksa membuka pintu. Tangan mereka hendak menyentuh pintu ketika pintu tiba-tiba terbuka. Sosok Sun Er muncul di depan mereka berdua. Seorang wanita muda. Kedua lelaki tua berbaju hitam itu sedikit gelisah saat melihat Sun Er keluar. Mata tua mereka mengandung keinginan untuk berteriak. Jika pria dan wanita muda ini sedikit impulsif, kemungkinan besar seluruh klan Gu akan menjadi gila. Melihat penampilan keduanya, wajah Sun Er, yang dengan paksa mempertahankan tampilan dingin dan acuh tak acuh, tanpa sadar sedikit tersipu. Namun, suaranya tampak sangat tenang. Lin tua, apa yang kalian berdua lakukan? Sudut mulut lelaki tua berambut putih itu bergerak sedikit. Dia langsung bertanya dengan suara patah. Nona muda, kamu dan Xiao Yan tidak melakukan apapun, kan? Omong kosong apa yang kalian berdua pikirkan? Kemerahan cerah sekali lagi muncul di wajah Sun Er setelah ditanya secara langsung. Dia dengan kejam menatap mereka berdua sambil merasa bersalah. Setelah itu, dia mendorong mereka berdua ke samping dan bergegas kembali ke kamarnya. Kedua lelaki tua berbaju hitam itu akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar kata-katanya. Sepertinya tidak ada perubahan apapun pada aura wanita muda itu. Sepertinya dia tidak melakukan itu, pria tua berpakaian putih itu mengamati Sun Er dari kejauhan. Dia menyeka keringat dingin di dahinya dan berbicara. Itu karena kami berdua tiba tepat waktu. Mengingat karakter wanita muda itu, apakah telinganya akan merah jika tidak terjadi apa-apa? Untungnya, mereka tidak mencapai tahap itu. Orang tua berpakaian hitam itu mengusap jantungnya yang berdebar seperti drum, sambil tertawa getir. Untung, jika benar-benar mencapai titik itu, kita berdua akan menjadi pendosa klan Gu, pria tua berambut putih itu menghela nafas. Bahkan dengan ketenangan para tetua berpakaian hitam, beberapa jantung berdebar tanpa sadar melonjak ketika mereka memikirkan pentingnya Sun Er bagi klan Gu.
Mereka segera melirik kamar Xiao Yan dengan tatapan ganas. Setelah itu, tubuh mereka berdua bergerak dan perlahan menghilang dari depan ruangan. Apa yang terjadi malam ini tampaknya menjadi pengalaman paling mengkhawatirkan dalam hidup mereka. Di dalam kamar, Xiao Yan memeluk selimut yang membungkus Sun Er tadi. Dia tersesat sejenak. Setelah itu, dia tersenyum pahit dan meletakkannya. Dia sedikit ceroboh saat kejadian yang terjadi malam ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sun Er, jelas bahwa dia tidak dapat menjalin hubungan apapun saat ini. Jika kedua tetua klan Gu tidak mengatakan apapun sebelumnya, kemungkinan besar dia akan membuat kesalahan besar malam ini. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dan menghirup udara dalam-dalam, perlahan-lahan menenangkan pikirannya dalam prosesnya. Setelah perlahan-lahan menenangkan pikirannya, gulungan berwarna emas yang diberikan Sun Er kepadanya muncul di tangannya. Di dalamnya ada 3 segel terakhir dari skill segel dewa. Xiao Yan sangat tertarik dengan skill segel dewa ini. Berdasarkan apa yang tercatat di dalamnya, jika dia menguasai kelima segel, kekuatannya akan sebanding dengan teknik Dou kelas Tian. Xiao Yan tidak jelas tentang kekuatan teknik Dou kelas Tian. Namun, dia bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari teknik pengusiran api 5 cincin. Dengan bantuan teknik Dou ini, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Tian She dan Bing Xuan, trio ahli dari lembah sungai es. Hasil pertarungannya memang luar biasa. Xiao Yan memegang gulungan berwarna emas dan memainkannya sedikit. Setelah merenung, dia tidak langsung mempraktikannya. Sebaliknya, dia mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Setelah percakapannya dengan Sun Er, Xiao Yan memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang pentingnya kekuatan. Teknik Dou dapat dipraktikkan kapan saja. Meningkatkan kekuatanku adalah hal yang paling penting. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur berubah menjadi serius. Tangannya tiba-tiba melepas pakaiannya, memperlihatkan pusaran hitam dari tempat racun iblis. Di masa lalu, dia takut peningkatan kekuatannya yang cepat akan menyebabkan fondasinya menjadi tidak stabil. Namun, setelah menggunakan 3 perubahan misterius api langit, Xiao Yan memperoleh kendali atas kekuatan energi pada tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sudah waktunya untuk menyelesaikan sepenuhnya tempat racun iblis ini. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak lagi sulit baginya untuk menyempurnakan tempat racun iblis sepenuhnya. Dengan kapasitas tubuh Xiao Yan, seharusnya dimungkinkan untuk sepenuhnya menyerap sejumlah besar Dou Qi murni yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, menyelesaikan tempat racun iblis yang telah menyusahkan Xiao Yan selama bertahun-tahun adalah hal yang biasa. Hehe, Xie Bian, sekarang aku akan menerima hadiah luar biasa yang kamu berikan padaku saat itu. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap bintik racun iblis di dadanya. Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Dia segera menyilangkan kaki dan duduk. Dengan perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya, api hijau giok di dalam tubuhnya mulai menyala dengan ganas. Setelah itu, ia dengan cepat menyerang lokasi tempat racun iblis. Bagian dalam tempat racun iblis berisi semua Dou Qi milik Xie Bian. Saat itu, Xie Bian telah menjadi Dou Zong bintang 2 hingga 3 tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Meskipun tempat racun iblis saat ini belum lengkap, kekuatan Xiao Yan pasti akan melonjak jika dia berhasil menyempurnakan semuanya. Situasi ini adalah sesuatu yang membuat Xiao Yan senang melihatnya. Saat ini dia membutuhkan kekuatan yang cukup. Tanpa kekuatan, semuanya hanyalah rencana yang tidak realistis dan omong kosong. Bersambung ke episode 215. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.